Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sofia Arlina Bahung dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada sesi kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu topik yaitu terkait dengan penyakit rabies. Langsung saja kita masuk pada pengertian dari rabies. Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit menular akut yang menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang disebabkan oleh virus rabies. Virus rabies ini dapat ditularkan melalui saliva atau air liur dari anjing, kucing, dan kera yang sudah terinfeksi dengan virus rabies ini melalui gigitan atau melalui luka terbuka. Selanjutnya, masa inkubasi rabies. Masa inkubasi rabies pada hewan yaitu antara 3-8 minggu, sementara masa inkubasi pada manusia bervariasi, biasanya 2-8 minggu, kadang-kadang 10 hari sampai 2 tahun, tetapi rata-rata masa inkubasi pada manusia yaitu 2-18 minggu. Berikutnya sumber penularan. Sumber penularan dari penyakit rabies adalah anjing sebagai sumber penularan utama. Di samping itu dapat juga ditularkan oleh kucing dan kera. Sementara di luar negeri, selain ketiga hewan yang telah disebutkan tadi, dapat juga ditularkan melalui gigitan binatang seperti serigala, kelelawar, skunk, dan rakon. Berikutnya adalah siklus hidup. Di dalam siklus hidupnya, virus rabies akan melekat atau menempel pada dinding sel inang. Kemudian, secara endositosis, virus dimasukkan ke dalam sel inangnya. Pada tahap penetrasi, virus masuk dan melakukan penyatuan diri dengan sel inang. Selanjutnya terjadi proses transkripsi dan translasi. Nah, pada tahap transkripsi dan translasi ini, kompartemen struktural virus sudah terbentuk. Kemudian dilanjutkan dengan proses perakitan dan pelepasan virus dari sel inang untuk selanjutnya menginfeksi inang lainnya. Keseluruhan proses dalam siklus hidup virus rabies ini berlangsung di dalam sitoplasma. Next, cara penularan rabies. Cara penularan pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, penularan dari hewan ke manusia, yaitu melalui gigitan hewan yang air liurnya mengandung virus rabies. Cara penularan yang kedua, non-gigitan melalui jilatan hewan yang mengandung virus rabies pada luka, selaput mukosa yang utuh, dan pada selaput lendir mulut. Cara penularan berikutnya yaitu cara penularan dari manusia ke manusia melalui transparansi kornea dan kontak air liur penderita ke mukosa. Kita masuk pada tanda dan gejala pada manusia. Tanda dan gejala pada manusia itu ada 4 tahap. Tahap yang pertama, tahap prodromal. Pada tahap awal, gejala yang timbul adalah demam, lemas, lesu, tidak nafsu makan atau mengalami anoreksia, mengalami insomnia, kemudian sakit kepala hebat, sakit tenggorokan, dan sering ditemukan nyeri. Tahap kedua, tahap sensoris. Pada tahap ini sering ditemukan rasa kesemutan atau rasa panas di lokasi gigitan. Timbulnya rasa cemas dan reaksi berlebih terhadap rangsang sensorik. Ketiga, tahap eksitasi. Pada tahap ini, penderita mengalami berbagai macam gangguan neurologik. Penderita tampak bingung, gelisah, mengalami halusinasi, tampak ketakutan disertai perubahan perilaku menjadi agresif, serta adanya bermacam-macam fobia dan terjadinya dilatasi pupil. Setelah beberapa hari pada tahap ini, pasien meninggal karena hentinya jantung dan sistem pernapasan. Dari seluruh penderita rabies, sebanyak 80% akan mengalami tahap eksitasi dan lamanya sakit untuk tahap ini adalah 7 hari dengan rata-rata 5 hari. Tahap terakhir yaitu tahap paralisis. Bentuk ini ditandai dengan paralisis otot secara bertahap, dimulai dari bagian bekas luka gigitan atau cakaran. Penurunan kesadaran berkembang perlahan dan akhirnya mati karena paralitik otot pernapasan dan jantung. Pada pasien dengan gejala paralitik ini sering terjadi salah diagnosa dan tidak terlaporkan. Lamanya sakit untuk rabies tipe paralitik adalah 13 hari, lebih lama bila dibandingkan dengan tipe Forius.
Berikutnya, tanda dan gejala pada hewan. Untuk tahap yang pertama, tahap prodromal. Pada tahap ini merupakan tahap awal dari gejala klinis yang berlangsung selama 2-3 hari. Gejalanya itu mudah terkejut dan cepat berontak bila ada provokasi. Kemudian terjadinya kenaikan suhu tubuh, dilatasi pupil, dan refleks kornea menurun terhadap rangsangan. Yang kedua, tahap eksitasi. Tahap eksitasi berlangsung selama 3-7 hari. Mulai mengalami fotofobi sehingga hewan akan bersembunyi di kolong tempat tidur ataupun di bawah meja dan kursi. Gejala yang ditimbulkan yaitu anjing terlihat gelisah. Kemudian pada tahap ini terjadi paralisis otot laring dan faring yang menyebabkan perubahan suara pada anjing. Suaranya akan berubah menjadi parau. Pada tahap ini juga terjadi kekejangan otot sehingga akan terjadi hipersalivasi. Kemudian frekuensi napas berubah cepat, air liurnya itu berbuih, kadang disertai darah dari luka di gusi atau mulutnya. 3. Tahap paralisis. Pada tahap ini berlangsung sangat singkat sehingga gejalanya tidak diketahui. Kemudian terjadi kelumpuhan otot pengunyah sehingga rahang tampak menggantung. Suara dari anjing sering seperti tersedak akibat kelumpuhan otot tenggorokan. Dan kita masuk pada pencegahan dan pemberantasan penyakit rabies. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan vaksin rabies pada hewan peliharaan setiap 1 tahun sekali. Segera melapor ke puskesmas atau rumah sakit terdekat bila digigit oleh hewan tersangka rabies untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Selain itu, tindakan lain yang perlu dilakukan adalah menjaga hewan peliharaan agar tidak memiliki kontak dengan hewan yang terinfeksi rabies. Melaporkan kepada pihak berwenang ketika menemui hewan dengan gejala rabies dan jangan mendekati hewan liar. Sekian pemaparan materi dari saya tentang penyakit rabies. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.